Kita mulai sekarang ke seksi praktik. Kalau dari tadi sama Amel kan kita udah bahas teorinya semuanya ya. Nah sekarang aku dari sisi personal trainernya akan membahas soal dari sisi praktiknya. Bagaimana caranya kita melatih badan kita agar menjadi kuat. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu. Kenapa sih seorang berolahraga? Ya kan, kenapa kita wajib berolahraga? Karena kan kita pengen sebagai manusia pengen berfungsi secara normal. Saat kita ngomongin berfungsi secara normal, kita ngomongin hal-hal seperti memasak, menaiki tangga, berjalan di taman, bermain dengan cucu, memasak, atau tanaman tuh yang hobi sama tanaman kan sekarang banyak gitu ya. Kalau kita ngomongin tanaman kan biasanya bawa gunting. Nah, kayak gitu kan, posisi badannya kan ada yang seperti ini, ya kan, ada yang bungkuk dan lain-lain. Nah, semua hal itu tidak akan bisa kita lakukan kalau misalnya kita tidak punya otot yang cukup kuat untuk menunjang kegiatan sehari-hari kita, ya kan. Kalau kita bahas, kalau kita nih sedikit nih ya, contoh memasak. Memasak itu menggunakan otot apa sih? Ya kan, kita ada bocorannya. Kita daya tahan otot kaki dan punggung. Bener, kita berdiri lama, ya kan, saat memasak itu kita butuh kekuatan daya tahan otot kaki, ya kan. Terus punggung juga, kalau misalnya kita punggungnya lemes, bawaannya pengen pegel, berdiri terlalu lama. Kalau kita tidak melatih kedua otot itu, nggak bisa kita melakukan hal tersebut kan. Sama halnya menaiki tangga. Kalau menaiki tangga kita ngomongin kekuatan otot kaki. Beda ya, daya tahan sama kekuatan. Kalau daya tahan itu kita ngomongin seberapa waktu. Jadi seberapa lama kita bisa mempertahankan kaki kita ini tetap berdiri, itu daya tahan. Kita ngomongin waktu. Tapi kalau ngomongin kekuatan otot, kita ngomongin seberapa kuat kita bisa menopang badan kita. Kita bedakan kekuatan dengan daya tahan. Nah, terus juga menaiki tangga juga butuh keseimbangan. Yang tadi udah dibahas di slide sebelumnya kan kita mengecek keseimbangan kita. Tapi jangan lupa, keseimbangan hanya bisa kita dapat kalau misalnya kita punya otot untuk menjaga keseimbangan itu. Benar gak? Yang menjaga keseimbangan itu apa sih? Otot kan? Yeah. Ya kan, kalau misalnya kita dari tadi ibu-ibu, bapak-bapak udah coba kan pas kita nyobain tandem stance atau satu kaki di belakang, apa yang mencoba menyeimbangkan badan kita? Otot. Ya kan, otot kaki kita bergerak ke sana kemari, perutnya kencang, tangannya kemana-mana, itu semuanya kerja otot. Makanya itu pentingnya kita melatih otot kita. Ya, sama halnya berjalan di taman dan bermain dengan cucu. Apalagi kalau kita punya cucu yang masih bayi, kita angkat-angkat kayak begini, ya kan, lucu. Gitu. Karena kita butuh otot tangan kita, benar nggak? Kalau misalnya kita nggak pernah latihan otot tangan kita, gimana caranya kita bisa main sama cucu dengan maksimal? Nah, itu pentingnya latihan otot. Nah, pertanyaannya, otot apa sih yang kita bisa prioritaskan terlebih dahulu untuk dilatih? Ya, ada urutannya teman-teman. Yang pertama adalah core atau perut. Ya, core atau perut. Kenapa? Karena dari core atau perut itu yang akan menyeimbangkan badan kita. Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi udah nyobain tandem stand, yang posisi ini nih, satu kaki di atas, ya, berasa nggak tadi perutnya kesana kemari, ya kan? Itu kan sebenarnya perutnya yang mencoba mencapai keseimbangan, benar, dan termasuk kakinya juga sih, ya. Makanya otot core ini atau perut, core itu sebenarnya yang ada di sini. Tidak hanya perut doang, tapi sampai ke punggung, lower back di bagian sini. Itu mesti kita latih. Ada caranya. Yang paling gampang, ya, kita bisa melakukan namanya alternate toe tap. Ya, alternate toe tap. Gimana sih alternate toe tap itu? Jadi posisinya itu kita duduk, ya, posisinya duduk. Mungkin ibu-ibu yang duduk di bangku bisa dicoba ya. Coba deh, perutnya aktifin. Jadi saat lagi duduknya tegak, ya, aktifkan perutnya, Jadi perutnya dimasukin ke dalam, ya. Lalu naikin satu kaki, lalu sentuh lantainya ke depan. Berasa nggak perutnya aktif? Iya. Ya, nah itu salah satu latihan otot perut yang bisa kita lakuin. Nah, kita lakuin secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan masih gampang ya, buat sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak masih gampang. Cara meningkatkan tingkat kesulitannya, kita bisa majuin kakinya. Lebih maju lagi. Semakin maju semakin susah, ya kan? Semakin ke belakang semakin gampang. Ini salah satu yang bisa kita lakukan. Ada banyak variasinya, tapi kalau kita bahas terlalu banyak
waktunya nggak cukup ya, ini salah satu yang bisa kalian lakuin. Nah, buat kan sebenarnya yang namanya olahraga, kita pengen makin lama kita makin kuat, bener gak? Kita nggak mungkin kita melakukan hal yang sama terus berharap kita improve, ya kan? Kita harus tambahin tingkat kesulitannya. Nah, kalau gerakan-gerakan seperti ini tingkat kesulitannya, cara nambahnya bisa kita tambahin pemberat di kakinya. Kayak coach ibunya kan pakai pemberat kaki ya, buat latihan kaki kan, itu salah satu cara. Jadi banyak yang bisa dibeli itu di toko-toko ya, buat nanti anak-anaknya pakai pemberat kaki. Karena kan semakin berat semakin kuat, ya kan. Nah, bagaimana caranya kita approach-nya itu nanti aku bahas di akhir ya. Caranya membuat program latihannya itu nanti di akhir. Oke, kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan perut semuanya ya. Semua kegiatan sehari-hari kita butuh keseimbangan dari core. Jadi ini semua kegiatan sehari-hari penting banget untuk melatih otot core kita. Next, kita ada squat. Oke. Nah, squat ini melatih otot. Ayo yang coach. Otot apa? Squat. Otot paha depan. Paha depan. Paha belakang bokong. Bokong. Ya, ingat bahasanya dipersimpel ya. Nggak semua orang tahu. Kita ada paha depan, ada Paha belakang bokong. Bokong, ya kan? Pertanyaannya, fungsi paha depan sama bokong itu apa di kegiatan sehari-hari? Banyak ya? Duduk, ya kan? Duduk, jongkok, ya. Kalau misalnya kita lagi memasak kue di bawah, kita begini kan? Ya kan? Kayak gitu kan? Itu semuanya menggunakan otot paha dan bokong, ya. Jadi semuanya gerakan ini sangat penting untuk agar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut, ya. Nah, kita nggak berdiri dari kasur. Tadi ada yang bilang berdiri dari kasur aja udah susah kan? Nah, itu salah satu otot yang perlu dilatih adalah otot paha depan dan bokong. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Apakah dari hari pertama anaknya yang terlalu ambisius, udah ibu latihan squat sampai kan nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin. Nah, itu yang penting kita caranya kita harus ya pakai hati lah, ya. Kita mulai bertahap dulu. Misal contoh, kita cari bangku yang agak tinggi seperti ini, ya. Cari bangku yang agak tinggi, ya. Lalu melakukan namanya chair squat. Hanya perlu sentuh aja ininya disentuh aja pelan, turun pelan-pelan, turun pelan-pelan, turun pelan-pelan, gitu ya. Gampang kan gerakan tersebut, ya. Mungkin nanti ada ibu-ibunya yang bertanya, atau kita coba praktek, kita coba praktek. Bentar, siapa ya yang mau jadi prakteknya? Ya, Bapak coba ya, kita tes ya. Nah, ini Bapak tinggal berdiri, posisinya di sini, ya. Oke, tinggal turun dorong bokongnya ke belakang, sentuh aja ini, lalu naik, timbang, itu aja. Oke, turun dorong bokong ke belakang, sentuh, naik. Gak usah duduk ya teman-teman ya, tinggal sentuh dikit aja. Oke, lalu naik. Coba lakuin 5 repetisi. 3, 4, nice, 5. Oke, selesai, ya kan? Mungkin nanti kalau melihat Bapak sih pasti itu gampang banget ya pastinya, ya kan? Nggak berasa. Pertanyaannya, oke nggak kayak gitu? Oke banget. Ingat teman-teman, yang namanya latihan untuk lansia, intensitasnya nggak boleh tinggi-tinggi, ya kan? Justru poinnya itu kita cari di mana kemampuan ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Oh, ternyata di sini terlalu gampang. Ya udah, catat. Misal, inilah fungsinya namanya catatan latihan, ya kan? Bangku, ini simpel aja ya, catatan simpel. Plus 2 ganjelan, misalnya gitu ya. 2 bantal lah, plus 2 bantal. Ternyata kita ngomongin misalnya 20 repetisi kita ngelakuin. 20 repetisi gampang, ya kan? Kita harus tanya, Bapak tadi gampang nggak? Gampang ya? Nggak ada rasa pegel atau rasa sakit? Nggak ada kan? Gampang. Berarti actionnya apa? Minggu depan boleh kita coba hilangin 1, ya kan? Lebih turun lagi, tanya lagi,
kita coba 20 repetisi gitu kan. Coba 20 repetisi, berat atau enggak, ya kan, sakit atau enggak, ada sakit, ada rasa berat, effortnya terlalu tinggi, ya kan, nggak ada kok, gampang, ya kan. Apa yang kita lakuin? Minggu depannya lagi turunin satu lagi. Loh, kita udah tahu ibu-ibunya kuat, ngapain kita stay di situ, bener nggak? Nah, ternyata pas di sini masih juga lagi minggu ketiga, ya kan, bangku plus 1 bantal. Masih juga enteng, ya kan? Apa yang kita cari? Coba lebih turun lagi, mungkin ininya dihilangin, ya kan? Sesimpel itu doang. Naik, turun, naik, turun. Ternyata masih gampang lagi, gampang. Cari bangku yang lebih rendah lagi. Cari di sini bangku yang lebih rendah. Jadi bertahap ibu-ibu. Dan ini prosesnya kita ngomongin minggu bahkan bulan. Ya kita nggak mungkin menuntut ibu-ibu dan bapak-bapak, oke, minggu ini di sana, ya kan, minggu depan udah dari bawah. Nggak mungkin. Benar-benar prosesnya itu butuh waktu, dan selalu tanyakan ke diri sendiri. Kalau yang latihan sendiri ya, kalau latihan sama anaknya mungkin bisa tanya, ada rasa pegel atau sakit ya? Kalau ada, stop di situ. Misal, contoh di repetisi ke-10, ya kan? Ngelakuin 1, 2, 3, pas ke 10, aduh pegel nih nak, gitu kan, ya udah stop aja dulu. Oh berarti kita tahu repetisi ke 10 pegel, ya kan. Jadi catatan, minggu depan ibu-ibu dan bapak melakukan hal yang sama, harusnya repetisi ke 11 pegelnya. Bener gak? Repetisi ke 10 masih enteng ternyata, minggu depannya lagi repetisi ke 12 baru pegel. Berarti kan ototnya makin kuat gak? Iya kan? Gitu loh. Jadi coba approach-nya itu atau bertahap. Kita ngomongin dari minggu ke minggu, ya. Jangan terlalu ambisius sebagai anak, gitu ya. Ada yang merasa begini gitu ya. Maaf ya. Itu salah satu contohnya yang bisa kita lakukan, ya. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus jujur sama anaknya. Jangan nggak sakit tapi dibilang sakit karena mungkin malas latihan, gitu kan. Itu harus dari kejujuran bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kemauan untuk berubah, gitu ya. Oke, itu kita ngomongin squat, ya. Terus ada gerakan hinge. Nah teman-teman, ya, gerakan squat dan hinge itu agak sedikit berbeda. Kalau squat itu kan kita yang jongkok, squat itu kan maksudnya jongkok, ya kan. Nah hinge itu kita nungging. Jadi ini bahasanya nungging, ya. Gerakan apa? Dari berdiri ke duduk, ya. Kalau kita mau duduk nih, ya kan, dorong bokongnya dulu ke belakang kan, kayak gini. Ini namanya nungging atau hinge, ya. Atau juga mau gendong anak kan juga begitu. Atau jangan kan gendong anak, ngambil barang. Nih aku mau ngerapiin ginian doang. Terus, aku mau ngambil bangku aja, nungging dulu kan. Nah, banyak kegiatan hari-hari yang bisa kita praktekkan dalam gerakan hinge ini. Nah, ini penting banget. Gerakannya seperti apa? Ya, gerakannya itu adalah kita nanti kita coba ya, 1 orang atau 2 orang kita praktek. Dan boleh ditukuk sedikit. Lalu dorongnya bokong ke belakang. Dorong ke belakang. Seperti ini. Nah, yang harusnya terasa itu di otot bokong sama paha belakang. Itu yang harusnya terasa, ya. Kita coba ya, kita coba. Aku coba. Kita coba yuk. Kita praktek, ya. Oke, ibunya di sini, ya. Oke, nah sekarang aku pengen ibunya tekuk dikit jempolnya segini, ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Oke, sekarang dorong bokongnya ke belakang. Kayak lagi mau rukuk. Sedikit aja, Oke, naik. Turun lagi, dorong bokongnya ke belakang, kayak mau rukuk. Oke, naik. Good. Sekarang tangannya di depan. Kita pengen pelan-pelan jarinya ini menyentuh dulu, bisa pelan-pelan. Jadi kita tahu ini udah cukup turun. Nah, oke, naik. Oke, sekarang mau diturun lagi, bisa nggak? Turun lagi, naik. Berasa kayak bokong sama paha belakang. Nah, itu ya teman-teman ya. Balik lagi, nggak semua orang bisa turun sampai bawah. Kayak begini. Makanya kenapa tadi aku juga tanyain ke ibunya, bisa nggak kita bertahap
turun sampai bawah. Ya, kita pengen turun ke bawah yang ibu bisa. Makanya patokannya jari-jari putih. Oke, bisa naik. Good. Lagi, coba lebih turun lagi. Boleh tekuk sedikit. Ya, good. Naik. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bertahap kita pengen sebenarnya tujuannya kita pengen bisa seturun mungkin. Ya. Tapi itu yang mesti kita coba kemampuan ibu ada di mana. Ya. Nanti kalau misalnya ibu udah bagus nih, tadi kan tekniknya udah bagus ya, bisa ditambah beban. Apapun itu bebannya. Sesimpel pakai dumbbell 1 kilo. Simpel aja. Wah, tapi ringan banget. Nggak peduli, yang penting kan ada beban, yang penting ada improvement di situ, ya kan? Yang penting ada progres. Nggak peduli sekecil apapun, yang namanya progres itu progres, ya. Turun, naik ke bawah. Coba, kira-kira itu keberatan? Enggak ya? Oke, coba tangannya dilurusin. Oke, sekarang tepuk lututnya sedikit, lalu dorong bokongnya ke belakang. Turunin. Turun seperti tadi sampai di bawah dengkul. Nice, cukup. Naik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi coba lakukan 5 repetisi. Turun. Good, naik. 2, good. Gak ada rasa sakit. Oke, lanjut. Naik. 3, good. Tangannya lurus aja. Nah, turun. 4, good, satu lagi. Oke, naik 5. Oke, masih banyak yang bisa di-improve teknik gerakannya. Ada yang kurang juga. Cuman overall, tadi kalian lihat ya, gimana aku menanyakan ke ibunya bahwa ada sakit atau enggak, pegel atau enggak. Itu aku memastikan bahwa gerakannya itu enggak salah. Karena kalau misalnya ada rasa sakit, ngilu, pegel, itu tandanya ada yang salah dengan teknik. Ya, pokoknya ingat parameternya itu rasa sakit, ngilu, ya, atau tidak nyaman, ya, Oke, sakit, ngilu, dan tidak nyaman. Kalau ada ketiga ini, stop aja dulu. Tapi dicatat ngilunya di repetisi keberapa, gitu ya. Oke, paham ya? Ini bisa dipraktekin di rumah. Next, next kita ada gerakan mendorong ke atas, ya, mendorong ke atas. Ini melatih otot bahu, ya, sama lengan belakang. Gerakan-gerakan apa aja yang kita pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini? Naruh koper di pesawat, ya kan? Atau kalau ibu-ibu yang suka masak, iya ngambil Indomie, naruh ini kan, merincang di atas, gitu kan? Banyak menjemur baju, itu kan gerakan-gerakan yang mendorong ke atas kan? Diperkulakan. Ya, banyak ya gerakan-gerakan yang kita lakuin dengan gerakan ini. Jadi ini sangat fungsional, sangat penting untuk kegiatan itu sehari-hari. Nah, ya jadi apanya itu? Oh ya, mendorong kursi roda. Bahkan sesimpel menutup pintu pun itu kan gerakan mendorong, betul ya kan? Nah, gerakannya ya kita bisa menggunakan simpel dulu deh. Kita tanpa dumbbell dulu. Tanpa dumbbell. Posisi tangan ibu-ibu di samping, ya. Posisi tangan di samping, badan berdiri tegak dulu. Posisi tangan di samping, ya. Oke, sikutnya agak majuin sedikit di sini. Lalu dorong ke atas. Nice. Turun. Dorong ke atas. Ya, pas turun tarik nafas. Pas dorong buang nafas. Ingat saat kita melakukan sebuah latihan, cara bernapas itu penting ya. Gitu ya. Salah satu contohnya, kita praktik. Nah, coba ibu pegang, ini kan dumbbell 1 kilo. Ibu pegang seperti ini, lalu dorong ke atas. Dorong ke atas. Ya. Ya. Lihat ya, nggak ada rasa sakit kan? Oke, good. 2.
3, 4, tambah lagi 5. Oke, ingat berasa nggak sih area sini? Masih terlalu ringan. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Itu sih agak beratan ya. Oh iya. Ada satu-satu. Ada satu-satu soalnya. Oh iya. Dua, dua. Gitu ya. Jadi bertahap ya. Kalau misalnya udah ini kan 1 kilo. Kalau 1 kilo berarti dibagi 2 tangan 0,5. Nanti kalau udah kuat bisa ditambah 1 kilo lagi ya. Jadi 2 tangan. Bener nih berarti ya. Bener ya. Coba dorong ke atas. Buang nafas dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap tanyakan ke ibu-ibu dan bapak-bapaknya atau ke diri sendiri, sakit atau pegel? Masih kuat kok mas. Masih kuat ya? Mungkin ada lagi loh. Jadi itu ya, kita tanyakan ke diri sendiri, sakit atau pegel. Kalau pegel sedikit aja wajar. Ya kan yang namanya juga latihan, masa nggak pegel, ya kan? Tinggal rasa pegelnya itu pegel banget atau pegel aja, kan bisa dirasain ya. Kalau pegel aja masih bisa bergerak bebas dan lain-lain, aman. Tapi kalau pegel 3 banget, hari gak sakit latihan. Baru programnya ganti berubah. begitu. Oh, satu, Oh. 3 hari. Nah, itu poin penting. Jadi gini, dalam pembuatan program latihan. Aduh, gimana ini? 3 hari ngilu. Nih. Jadi sakit banget sih. Contoh. Oke, ini aku kasih ini ya buat coach-coachnya ya. Jadi kita jangan terlalu ambisius ya, orang tua kita. Oke, misal kita latihan bahu di hari Senin, anggap ya kan. Berarti kita ngomongin yang pegel bahunya kan. Ternyata ibu bilang hari apa? Hari Kamis. Apa Jumat? Hari Jumat masih pegel. Iya kan? Nah, ada kemungkinan bebannya terlalu berat. Iya kan? Oke. Nggak apa-apa, itu kan data, ya kan? Kita catat, oh berarti dengan beban segitu hari Jumat masih pegel. Kan kita ngomongin hari Senin, ya kan? Hari Senin berikutnya di saat kita melatih hal yang sama, coba turunin bebannya, ya kan? Habis itu kita cek lagi pegelnya sampai hari apa? Oh ternyata cuma sampai hari Rabu doang. Pegelnya masih sampai hari Rabu, ya kan? Berarti aman nggak? Aman. Gitu. Nah, kita nggak mau saat kita latihan, intensitasnya itu kita nggak mau terlalu tinggi. Jangan sampai pegelnya itu sampai berhari-hari. Kenapa? Karena tujuan kita sebagai untuk orang tua itu adalah fungsional. Jadi kita latihan supaya kegiatan sehari-hari kita itu tidak terhambat. Bener gak? Buat apa kita latihan pegelnya berhari-hari, ya kan? Yang ada kita nggak bisa beraktivitas sama sekali, ya kan? Makanya kenapa itulah beda pendekatan latihan anak muda dengan lansia. Lansia kita cari beban yang tidak terlalu berat sampai pegelnya itu hanya 1-2 hari lah cukup. Ya, gitu ya, paham ya? Jangan terlalu ambisius. Oke, aman ya. Next kita ada gerakan apa lagi? Oh, pull, menarik ya. Menarik, gerakan menarik. Banyak loh gerakan-gerakan menarik. Kita ada membuka pintu, ya kan? Kalau misalnya punya hewan peliharaan, kucing atau anjing, kita kan nahan kayak gini, kita narik, bener gak? Ya kan? Anjingnya ngedorong ke sana atau kucingnya ngedorong ke sana, kitanya nahan mereka. Itu kan gerakan menarik, ya. Atau buka lemari pakaian, itu kan semuanya menarik, ya. Bahkan buka pintu kamar mandi itu juga menarik. Nah itu penting banget untuk dilatih, ya. Itu melatih otot punggung, oke. Nah cara ngelakuin gerakannya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang agak kesulitan melakukannya berdiri, boleh lakukannya sambil duduk seperti ini, ya. Tinggal ambil aja dumbbellnya atau beban apapun ya. Kita nggak harus ngomongin dumbbell, kita ngomongin botol aqua diisi air pun itu juga sebuah beban. Otot kita kan nggak ngerti beban datang dari mana, ya kan? Dari dumbbell seperti ini atau dari botol aqua, yang penting beban tetap beban, ya. Tinggal turun, tarik ke belakang, tarik ke belakang. Coba.